Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Layubi, NIM 18050413015 dari Prodi D3 Teknik Listrik angkatan tahun 2018. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pemeliharaan dan perbaikan bor listrik. Apa itu bor listrik? Merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutarkan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Jenis-jenis bor listrik ada banyak. Di antaranya yang nomor satu yaitu mesin bor tangan. Biasa digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Tergantung mata bornya juga. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai bentuk dan juga kapasitas yang disesuaikan dengan kegunaannya. Nomor dua yaitu mesin bor impact atau drilling. Mesin bor impact sama seperti mesin bor tangan. Perbedaannya yaitu mesin bor impact mampu bergetar dan memiliki getaran yang cocok untuk mengebor dinding. Mata bor yang dipakai juga harus khusus untuk melubangi dinding. Nomor 3 yaitu mesin bor SDS Plus, yaitu mesin bor yang hampir sama dengan impact namun mempunyai mode penggunaan yang dapat diubah dengan disesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya mode putaran saja atau mode putaran yang disertai dengan getaran. Umumnya memiliki 2 mode, namun ada juga memiliki 3 mode penggunaan. Selain itu, mata bor mesin ini adalah mata bor harus khusus, bukan mata bor biasa. Jadi mata bornya tidak seperti mata bor impact dan mata bor tangan tadi. Yang nomor 4 tetap sama, cuma mesin bor SDS Max dapat dikatakan sebagai generasi sebelum mesin bor SDS Plus, sebab keduanya memiliki kegunaan dan fungsi yang sama. Namun yang membedakan keduanya hanyalah ukuran mata bornya, di mana mata bor mesin SDS Max lebih besar daripada bor mesin SDS Plus. Nomor 5 yaitu mesin bor cordless, yaitu mesin bor tanpa kabel dan menggunakan baterai. Mesin bor cordless dapat digunakan untuk mengebor gipsum, kayu, dan besi jika hanya menggunakan mata bor dengan ukuran kecil. Cara menggunakannya yaitu dengan memasangkan mata obeng atau mata bor, yaitu dengan dipakai untuk memasang skrup. Penggunaan mesin bor cordless sebagai obeng terbukti lebih cepat dan menghemat waktu. Jadi intinya mesin bor cordless itu digunakan untuk pengeboran yang enteng-enteng saja, yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat-berat sangat dimungkinkan tidak bisa. Nomor 6 yaitu mesin bor core. Mesin bor core paling jarang digunakan. Hal ini dikarenakan oleh fungsi utamanya untuk melubangi lantai. Selain itu, biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan aspal di jalan atau digunakan dalam sebuah proyek pembangunan. Umumnya digunakan untuk mengebor lantai pada gedung untuk membuat jalur pipa atau jalur kabel. Nomor 7 yaitu mesin bor duduk. Digunakan untuk melubangi besi. Namun lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunaan agar tidak mudah lelah saat bekerja. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil yaitu 13 mm, 16 mm sampai yang terbesar adalah 25 mm. Nomor 8 yaitu mesin bor gantung. Mesin bor gantung digunakan dengan cara menggantung. Fungsi dari mesin bor gantung adalah untuk mengikis atau memperbesar lubang, berbeda dengan mesin bor
pada umumnya yang digunakan untuk melubangi benda atau bidang tertentu. Mata bor yang digunakan pada mesin bor gantung juga berbeda dengan mesin bor pada umumnya. Nomor 9, mesin bor magnet. Mesin bor magnet memiliki magnet di bagian bawahnya. Digunakan untuk mengebor dinding besi sehingga magnet tersebut sangat berguna untuk menyangga bor. Hal ini dikarenakan magnet pada bagian bawah mesin bor dapat ditempelkan pada bidang besi secara vertikal. Namun, untuk menyalakannya perlu menekan tombol pada saklar. Mesin bor magnet tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, dan yang terbesar adalah 60 mm. Saya lanjutkan. Jenis-jenis mata bor listrik. Di sini terdapat banyak pilihan mata bor untuk bor listrik. Yang pertama yaitu mata bor twist bit. Mata bor twist bit adalah mata bor yang dapat digunakan pada mesin bor yang bersifat horizontal untuk pengeboran seperti kayu, plastik, dan logam. Kalau yang Mansory bit untuk beton dan tembok-tembok, dan sepur bit yaitu runcing berfungsi untuk menjaga mata bor agar tetap lurus sehingga lubang dihasilkan pun lebih presisi. Ini digunakan untuk mengebor kayu. Lanjut, condensing bit. Ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu sehingga lebih rapi permukaannya, dan juga dia memiliki sudut 90 derajat yang berfungsi sebagai pengatur posisi. Lanjut, poster bit yaitu digunakan untuk membuat lubang engsel sendok. Poster bit. Lanjut, hole saw bit disebut juga dengan mata bor gergaji karena memiliki bentuk seperti gergaji dan ukuran diameter bor yaitu antara 25 sampai 60 mm. Yang metal standar ini digunakan untuk plat besi, kuningan, aluminium, dan akrilik. Lanjut, yang auger bit untuk mengebor material yang lunak seperti kayu dan lain-lainnya. Memiliki bentuk ulir tunggal atau single float yang digunakan pada mesin bor dengan putaran rendah. Lanjut, flat bits. Ini digunakan untuk membuat lubang pada aneka jenis kayu dan material lunak lainnya. Untuk hing boring bit merupakan jenis mata bor yang digunakan untuk membuat lubang pada material lunak seperti kayu dan lainnya. Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang dengan diameter yang sangat cukup besar. Lanjut, chisel bit digunakan untuk membuat lubang berbentuk kotak pada material kayu. Untuk mortiser bit digunakan untuk membuat lubang geser pada bahan kayu. Lanjut, rotor bit digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk profil pada kayu. Untuk selanjutnya berkaca, yaitu digunakan untuk melubangi material kaca. Selanjutnya, hole saw metal merupakan jenis mata bor yang digunakan
untuk membuat lubang pada metal logam dengan diameter tertentu. Dan yang terakhir, coral drill bit hampir mirip dengan hole saw metal, namun digunakan untuk membuat lubang pada material beton, dinding, marmer, granit, dan jenis bebatuan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi bagian-bagian bor listrik. Gambar yang pertama ini saya membongkar bor saya sendiri di rumah, yaitu bor tangan. Dan yang kedua ini adalah kabel sumber. Yang ketiga adalah saklar bornya. Keempat, ini adalah bearing bagian belakang setelah komutator. Dan yang nomor 5 bearing depan setelah gearnya ini. Dan yang nomor 6 yaitu komutatornya. Dan yang nomor 7 yaitu yang nomor 1 ini pegasnya. Yang nomor 2 pemegang sikatnya, dan yang nomor 3 ini sikat karbonnya. Ini sikatnya terlihat masih utuh, belum tipis, jadi masih layak untuk dipakai. Dan yang nomor 8 rotor, stator, dan kutub. Untuk nomor 1 ini yaitu rotornya di dalam, agak nggak kelihatan. Dan yang rumahnya ini statornya nomor 2. Dan nomor 3 gulungan lilitannya atau kutubnya. Nomor 9 yaitu switch untuk pengubah putaran bor dari kanan habis itu ke kiri juga. Untuk yang nomor 10 adalah angkernya yang muter kalau bor on, bor dihidupkan. Yang nomor 11 ini adalah gearnya, gear. Dan yang nomor 12 ini adalah cuknya yang digunakan untuk memasang mata bornya di sini. Lanjut pada video berikutnya yaitu pemeliharaan bor listrik. Yaitu pertama, kita harus memperhatikan pemasangan mata bor. Kita pasang dengan benar dan kencang. Cara mengencangkannya, kita pakai kunci cuk. Nah, dengan cara diputar sampai rapat. Ketika sudah dites, ditancapkan, lalu dibunyikan. Oke, setelah itu kita lepas dulu. Kita lepas. Setelah itu sesuaikan mata bor dan material kerja. Apabila menggunakan mesin bor sesuai dengan fungsinya. Kalau drill biasa untuk kayu dan besi biasa. Kalau beton kita memakai mata bor drill. Apabila untuk kayu dan besi biasa pakai bor beton, nggak boleh, karena bukan adunya, bukan tempatnya. Intinya harus sesuai kapasitasnya. Ketika sudah, istirahatkanlah mesin bor secara berkala. Nah, setelah itu kita lepas. Lalu langkah berikutnya, agar bor tetap awet, maka lepas dulu aksesoris jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Aksesoris yaitu mata bor itu kita lepas dulu. Ngelepasnya juga sama, pakai kunci cuk, dilepas sampai lepas. Nanti
sudah lepas, dirapikan lagi, dirapikan. Ketika sudah dirapikan, kita kencangkan lagi pakai kunci jok sampai rapat. Nah, setelah sudah tadi, mari dibersihkan di pembersihan mata bor dengan kuas, karena mata bor itu gampang berkarat. Nah, dengan cara dilumuri dengan minyak, lalu dibersihkan pakai kuas agar kotoran tidak menempel dan besi tidak teroksidasi. Dibersihkan sampai bersih. Bersihkan sampai bersih. Setelah sudah bersih, kuas kita taruh, lalu dibersihkan pakai serbet atau majun atau kain. Setelah itu ditaruh. Nah, setelah itu kita masuk ke pembersihan bagian dalam. Kita masuk pembersihan bagian dalam. Nah, dibongkar satu persatu, dicopot dulu bautnya. Nah, setelah sudah, kita lepas casingnya. Setelah baut terlepas, kita lepas casingnya, baru dibersihkan pakai kuas. Dibersihkan mulai dari bawah berurutan sampai ke atas. Komutatornya itu digosok pakai amplas jika ada amplas, digosok pakai amplas. Dan debu-debunya dibersihkan sampai bersih agar bor tetap awet terjaga. Lalu casing yang berikutnya itu dibersihkan, casing yang satunya dibersihkan sampai bersih. Secara berkala, berurut secara berkala. Sudah. Oke, pada selanjutnya yaitu masuk ke perbaikan bor listrik. Pertama, kendalanya yaitu mesin tiba-tiba mati. Nah, ada beberapa kendala kalau mesin tiba-tiba mati. Pertama, kita cek dulu pakai avometer atau pakai tes pen. Pakai tes pen dulu, kita tancapkan ke jala-jala tegangan PLN 220 volt. Lalu kita tes pen kabelnya. Ternyata masih mengalir arus. Ternyata bor tidak apa-apa karena masih ada arusnya. Lanjut, kita cabut dulu, lalu kita avo kabelnya apakah ada yang putus. Biasanya kalau mesin tiba-tiba mati itu dicek kabel penghubung, mungkin ada yang lepas atau putus. Cara pengecekan pakai tes pen atau avometer. Ini pakai avometer. Kita tes kabelnya, kita lihat jarumnya, ternyata naik, berarti kabel tidak apa-apa, kabelnya tidak bermasalah.
jadi kabelnya baik-baik saja. Terus yang kedua, cek saklar, bila tidak berfungsi diganti. Kita cek saklarnya, ternyata saklarnya masih enak, jadi tidak ada kerusakan di saklar. Setelah itu yang ketiga, kita cek carbon brush atau sikatnya. Nah itu sikatnya. Bila sudah aus itu adalah susut karena tergesek. Nah apabila sudah aus dan habis, segera diganti. Nah itu dicek. Setelah itu yang terakhir, kita mengecek kumparan atau lilitan armatur. Pengecekannya sama seperti pengecekan kabel. Kalau tidak ada hubungan berarti putus, jadi harus segera diganti. Kita cek. Jarum menunjukkan bergerak, jadi masih terhubung semuanya, masih terhubung dengan baik. Jadi bor ini tidak bermasalah karena dicek baik-baik saja. Baik-baik saja semuanya ternyata. Lalu dilanjutkan, ada lagi kendala biasanya yang dialami bor, yaitu mesin kehilangan tenaga atau tenaganya lemah. Pernah ngalami kalau mesin kehilangan tenaga atau tenaga lemah? Cara yang pertama yaitu kita cek kumparan atau lilitan, sama seperti tadi. Dicek kumparan atau lilitan kabel dengan avometer. Apabila ada salah satu yang putus, maka menyebabkan tenaga lemah atau mati. Lalu kita cek lager itu yang ada di as armatur, bila sudah aus segera diganti karena berakibat putarannya tidak stabil. Terus yang terakhir, dicek kondensatornya dengan avometer. Apabila kondensatornya tidak apa-apa, kalau kondensator bermasalah harus diganti juga. Terus yang kendala yang selanjutnya, mesin bersuara tidak normal atau berisik. Tetap sama caranya, mengecek lager, bila aus segera ganti karena mengakibatkan gesekan yang menimbulkan bunyi tidak normal. Jadi sikatnya kalau sudah habis harus diganti karena tergesek. Terus yang terakhir yaitu mesin kadang hidup kadang mati. Nah simpel aja. Yang pertama dicek saklar, tadi kan sudah tidak apa-apa saklar. Dan yang kedua, cek kabel penghubungannya dengan menggunakan test pen atau avometer. Setelah sudah, ternyata bor saya tidak ada masalah apa-apa dan saya pasang kembali semuanya, kembali seperti semula. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.